Kalau dia ngerasani saudara muslim yang lainnya, kalau mampu dia harus minta maaf, kata Imam Nawawi gitu. Kalau tidak mampu, doakan kebaikan kepada sing dirasani. Jangan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, atas hidayah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua, sehingganya kita masih diberikan kekuatan, keislaman, keimanan, dan juga kita masih bisa bersama-sama memakmurkan satu rumah dari sekian banyak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka kita mengabdi dengan sepenuhnya. Termasuk di dalamnya Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yang mana di dalam momen ini juga Allah Subhanahu wa taala tentunya mengutus yaitu seorang nabi dan rasul. Terlahirlah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya terlepas dari pro kontra antara peringatan maulidnya. Akan tetapi dalam hal ini kita sebagai umat Rasul, kita yang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, sudah seyogianya lebih serius untuk mengkaji Islam, lebih kuat lagi bagaimana kita di dalam mendalami din Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam liyudhhirahu 'ala dini kullih. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan, agar menzahirkan yaitu agama Islam di atas segala bentuk agama-agama dan ajaran-ajaran yang lainnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan menyaksikan apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Termasuk para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hadirnya kita di dalam majelis ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu betul bagaimana kita semuanya berusaha, bagaimana kita seolah merengek betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan majelis ilmu yang sesaat ini Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita dan juga meninggikan level keimanan kita dan terbentuk ketakwaan di dalam diri kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah keajaiban melazimi istighfar. Yang ini adalah tema ini diangkat dari poin-poin yang sudah kita sampaikan, juga adalah salah satu poin dari orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala manakala mereka juga adalah melazimi istighfar. Melazimi itu seperti apa maksudnya? Maksudnya melazimi ini adalah kontinuitas gitu.
Kalau bahasa kitanya itu ya, bahasa ilmiahnya kontinuitas gitu ya, kontinuitas atau keberlangsungan terus melazimi. Tidak hanya istighfar sekali kemudian besoknya lagi sudah tidak pernah beristighfar. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meskipun beliau ini seorang Rasul, kemudian juga sudah jelas jaminannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosanya yang lalu, diampuni dosanya yang akan datang, dan jelas beliau pasti menghuni surga Firdaus. Akan tetapi di dalam hari-harinya beliau tidak pernah sepi, beliau tidak pernah melewatkan sedikit pun kecuali ketika beliau di dalam kamar mandi atau di dalam hammam ya, di WC, itu beliau terputus dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ketika di luar, artinya bukan di tempat-tempat terlarang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita umatnya, yaitu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Disadari bahwasanya kita semuanya selaku hamba Allah itu adalah penuh dengan kesalahan, selalu dan senantiasa berbuat dosa, entah itu dosa kecil, terlebih adalah sebuah dosa besar. Nah, maka dalam hal ini perlu untuk kita semuanya menyadari dengan kekurangan yang ada dalam diri kita, tentunya kita semuanya harus selalu dan senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa demikian? Karena ternyata Allah Subhanahu Wa Taala sendiri itu sudah menyampaikan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ternyata manusia-manusia ini tidak lepas dari yang namanya kekeliruan tadi. Dan kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam sunannya, kemudian di dalam Sunan Ibnu Majah, beliau juga mengatakan kullu bani Adam khotoun. Setiap anak cucu Adam, setiap bani Adam itu punya kesalahan, atau setiap anak Adam itu berbuat kesalahan. Ini kita sadari. Jangan sampai kita jumawa, jangan sampai kita kemudian membusungkan dada dengan mengatakan, wah kalau saya ini terhindar dari apa yang disampaikan oleh Nabi itu tadi, karena saya gak pernah berbuat salah. Ini hampir mirip-mirip nanti dengan yang namanya Fir'aun, hampir mirip-mirip ini dengan iblis. Karena apa? Iblis itu merasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini bahaya. Maka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang tahu betul, jadi kalau Nabi ini bisa dikatakan berkarakter sebagai pemimpin, ya iya, berkarakter sebagai suami yang paling bertanggung jawab pun iya, dan beliau juga adalah berkarakter sebagaimana guru, murabbi, pendidik, sebagai orang yang senantiasa mentarbiyah para sahabatnya, maka tahu bahwa manusia itu tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Al-insan itu kan dari kata nisyan, mahalul khoto wa nisyan ya, bahwasanya manusia itu adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Sehingga kata Nabi pun disampaikan tadi, kullu bani Adam itu khotoun, setiap anak cucu Adam itu melakukan kesalahan. Tapi Nabi SAW tidak berhenti sampai di sini di dalam mengungkapkan ini tadi. Akan tetapi wa khairul khotoina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yang mau kembali ke jalan Allah. Jadi orang yang salah saja kalau dalam agama Islam, selagi dia mau kembali ke jalan kebenaran, masih disebut baik. Coba bayangkan, mana kira-kira yang menawarkan keluasan dari maaf, kemudian juga kelapangan dari hati, kecuali adalah din Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agama Islam. Karena apa? Kesalahan demi kesalahan tadi mungkin pun, meskipun misalkan sudah terakumulasi ya, misalkan sudah terkumpul banyak sekali, akan tetapi ketika dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengistighfari, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa mengampuninya. Dan bahkan ini sudah jelas ya, jadi kita tidak bisa menghindar, tidak mampu menghindar, oh saya nggak pernah salah. Siapa bilang? Nabi sudah mengatakan demikian. Jadi tidak bisa mengelak. Tidak ada satupun yang kemudian akhirnya dia menyadari dengan keimanannya bahwa dia manusia biasa,
pasti dia pasti akan mengatakan bahwa dirinya banyak sekali dosa, penuh dengan yang namanya kesalahan. Tentu yang berbicara di sini bukan kemudian ini adalah yang terbebas dari dosa para jamaah sekalian. Karena apa? Mendapat amanah untuk menyampaikan, mendapat amanah untuk belajar bareng, belajar bersama. Untuk apa? Melazimi yang namanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari tuntutan. Ini lebih kepada tuntutan untuk kita semuanya agar kita sadar bahwa kita ini adalah penuh dengan yang namanya lumpur dosa. Sering mungkin bisa dikatakan terjadi di antara kita yang masuk ke dalam kubangan dosa dan maksiat tanpa kita sadari. Maka banyak-banyak beristighfar adalah salah satu solusinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, artinya Rasul juga berbicara itu bukan tanpa dasar, berbicara hanya dengan hawa nafsu, berbicara yang penting ngomong karena sudah ditunjuk sebagai pemimpin, tidak. Akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbicara itu sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ini berfirman di dalam hadis qudsi, ini lebih mantap lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku." Ini semua Allah Subhanahu wa taala pukul rata. Bukan hanya ibadi di sini hanya orang beriman saja, atau mungkin lebih mayoritas kepada kaum muslimin saja. Tapi ibadi yang Allah Subhanahu wa taala seru di sini adalah semua manusia. Siapapun mereka yang tercipta dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukmin maupun kafir, dia ini adalah hamba Allah. Dapat teguran ini para jamaah sekalian. Ya ibadi, kata Allah, innakum, sesungguhnya kalian itu tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian itu selalu berbuat salah baik malam maupun siangnya. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwasanya kita semuanya ini mau malam maupun siang, ternyata kita semuanya ini selalu berbuat kesalahan. Ternyata ada sisi-sisi negatif yang mungkin dilakukan sehingga terkadang tidak disadari. Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Bukan Allah Subhanahu wa taala asal tuduh, tidak. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, makanya tahu betul bagaimana sisi kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Nah, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegur, Allah Subhanahu wa taala menyeru supaya apa? Supaya kita semuanya mau berharap kepada Allah, yaitu ampunan. Maka dilanjutkan dalam hal ini, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku, Allah Subhanahu wa taala maksudnya mengampuni semua dosa-dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap segala bentuk kesalahan-kesalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terakhir dalam ungkapan ini mengatakan, berfirman ya dalam hadis qudsi ini, fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, aghfir lakum, niscaya kalian akan aku ampuni. Jadi ibarat, mungkin kalau kita ibaratkan itu ya, meskipun bukan mentasbih ya, ini bukan perbuatan mentasbih Allah dengan makhluknya, akan tetapi supaya kita mudah untuk melogikakan, seolah-olah seperti ada seorang karyawan, sudah jelas dia ini memiliki kecacatan, bukan cacat fisik, akan tetapi kecacatan dalam pekerjaannya. Dia sembunyikan terus kecacatannya tadi, kerusakannya tadi, apa yang dia lakukan mungkin bisa dikatakan fatal, akan tetapi karena kebijakan bosnya, kebijakan pemimpin perusahaan itu memang luar biasa, kearifan dan kemudian kebijaksanaannya tadi masih dipertahankan si pegawai ini tadi, karena menyadari manusia itu ada salah, ada lupa, ada kekeliruan gitu. Sampai kemudian si anak buah tadi ini dicecer terus dengan sebuah pertanyaan atau sindiran-sindiran, dan dia tidak merasa mengaku. Dia tidak merasa bahwasanya, oh saya nggak pernah melakukan kesalahan kok. Padahal bosnya sudah tahu ada kesalahan yang memang sebenarnya harus dipertanggungjawabkan. Tapi ternyata bosnya ini tidak serta-merta, ya sudah kalau kamu nggak mau ngaku, saya punya bukti-buktinya. Apalagi apa sekarang jejak digital Pak ya, jejak digital termasuknya di sini ya, di
smartphone kita, di handphone kita, ini nggak bisa dihapus. Tulisan-tulisan di Facebook atau mungkin di Instagram, postingan-postingan itu ya, itu biasanya akan dilacak lagi, bisa dilacak lagi. Kalau dia misalkan tega-tegaan ya bosnya tadi, maka ya sudah, saya sudah tahu buktinya, saya pecat kamu. Nah, seolah-olah seperti itu. Akan tetapi ternyata tidak. Sudah Thomas, saya tuh sudah tahu loh kesalahan Anda. Mbok yo ngaku. Nah, gitu ya. Sama ketika kita mentahkim santri, Pak. Wis ngerti cewekan, wis ngerti ngerokok, wis ngerti kabur, tapi ternyata misalkan nggak ngaku. Ya pelan-pelan pakai persuasif, pendekatan persuasif ya, diajak. Udah toh ngaku aja gitu, ngaku aja Mas gitu ya. Sama dengan tadi si karyawan ini tadi tidak merasa enggak loh Pak, saya bener-bener sampai mungkin bersumpah-sumpah gitu ya. Berani sumpah di hadapan Allah. Sumpah ya Allah saya nggak pernah berbuat salah. Wah. Itu kalau dalam bahasa kasarnya benar-benar kurang ajar gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini di dalam hadis riwayat Muslim tadi Allah menegaskan kita itu hamba-hamba yang selalu berbuat salah. Bahkan dipetakan oleh Allah, dirinci oleh Allah malam maupun siang pasti ada kesalahan yang dilakukan. Entah itu kepada Allah itu sendiri, entah mungkin kepada makhluknya. Baik itu malaikat mungkin atau mungkin kepada makhluknya sendiri di sini artinya adalah kepada istrinya, kepada anaknya dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya bisa jadi ya. Kemudian dalam surat Toha ayat 82, surat 20 ya, ayat yang ke-82 bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan adawatut taukid. Adawatut taukid itu adalah sebuah kalimat yang isinya termasuk di dalamnya adalah penekanan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan adawatut taukid ini untuk apa? Untuk meyakinkan. Kalaupun kamu itu salah, kalaupun kamu itu berbuat aniaya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni. Karena apa? Selagi mau kembali. Ini kasih sayang Allah itu luar biasa para jamaah sekalian. Kata Allah, "Wa inni laghaffar." Dan sesungguhnya aku itu laghaffar. Nah, disinilah lamnya lam taukid. Kalau kita belajar bahasa Arab adalah mutaukid sebagai bentuk penekanan. Dan sesungguhnya aku, sungguh lagi ya, sungguh la ghafar, sungguh maha pengampun. Bagi siapa? Liman taba, siapapun yang mau bertaubat. Siapapun yang mau kembali kepada Allah. Siapapun yang mau berinabah. Anaba yunibu inabatan itu adalah kembali. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taba yatubu, taubatan. Bertaubat itu artinya adalah betul-betul menyesali semua apapun yang dilakukan ketika itu adalah sebuah kesalahan dan ditinggalkan semua keburukan itu tadi. Kemudian setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, liman taba wa amana, kemudian beriman. Karena kalau dia bertaubat kembali kepada Allah tapi tidak meyakini Allah itu Maha Pengampun, masih ragu-ragu, masih ada keraguan di dalam hatinya, ini juga tidak akan mendapat ampunan tadi. Karena apa? Karena seolah-olah dia menganggap Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai ampunannya, maafnya sudah tidak ada maaf lagi bagi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya beda halnya ketika dia mati dalam keadaan kekafiran, mati dalam keadaan musyrik, ini nggak ada ampun yang seperti ini. Atau dia menyembah Allah, dia sujud kepada Allah ketika matahari sudah terbit dari barat, itu sudah tidak ada ampun bagi dirinya. Akan tetapi selagi masih banyak kesempatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Seberapa besar pun, seberapa berat pun urusannya tentang dosa-dosa tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Bahkan selain diampuni, ditutup rapat-rapat aibnya. Ditutup rapat-rapat betul para jamaah sekalian. Maka setelah dia bertaubat tadi, beriman wa amila sholiha, kemudian dia beramal soleh, tsumma tada, kemudian berada di jalan yang lurus. Maka syaratnya bertaubat ini kalau kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Pertama, menyesali perbuatan, yang kedua tinggalkan keburukan, yang ketiga lakukan amal soleh sebagai pengganti dari keburukan. Kepada manusia ada 4. Kalau dia ngerasani tanggane, kalau dia ngerasani saudara muslim yang lainnya, kalau mampu dia harus minta maaf, kata Imam Nawawi gitu. Kalau tidak mampu, doakan kebaikan kepada sing dirasani.
Jangan ada majelis ghibah, makanya bahaya itu. Karena ternyata hak kepada adami itu lebih berat. Bagi Allah semuanya selesai sudah. Hablum minallah selesai. 3 hal ini taubat selesai. Akan tetapi tadi, dan ketika misalkan kita ini mengerasani tadi ya, maka tidak cukup dengan istighfar. Harus apa? Minta maaf kepada yang dirasani, atau yang kedua doakan kebaikan. Insya Allah sudah bisa tuntas kita dari yang namanya kesalahan tadi. Kadang ya bukan nggak disadari, sadar tenan kok. Kadang sadar tenan karena hawa nafsunya tadi. Nah, nggak sadar ngelindur berarti. Karena sadar betul itu ya. Kemudian dalam surah Az-Zumar di ayat 53 Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Artinya sehebat apapun kamu berbuat jahat, Allah Subhanahu wa taala masih mau mengampuni kamu. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan bunuh diri itu jadi sebuah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang-orang yang mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri karena frustasi. Karena dia merasa bahwasanya tidak ada yang membantu. Merasa kosong jiwanya, merasa hampa. Dia tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan memberikan dispensasi dari segala bentuk kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, maka dalam hal ini kita orang yang beriman, kita selaku hamba yang mukmin, maka tentunya punya keyakinan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa hambanya meskipun segunung atau bahkan mungkin seluas samudera, kecuali ketika dia tidak mau bertobat. Tapi ketika mau bertobat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Dan juga tentunya kita melazimi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu di dalam setiap waktu kita. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat ini, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni, Maha Pengampun terhadap semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Ditutup bahwasanya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sore dari sini saja kita sudah sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan cuek bebek kepada hamba-hambanya yang mau berubah. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengajak, akan selalu mendekat kepada mereka-mereka yang ingin berbuat ihsan. Kemarin sudah kita bahas, kepada orang-orang yang memang betul-betul mau menyadari segala bentuk kekurangan, kesalahan yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuninya. Keluarga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga sebab dari kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah akan mendatangkan rahmat. Sebagai contohnya adalah bagaimana seruan Nabi Saleh kepada kaumnya. Jadi semua Nabi dan Rasul, para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu selalu menyerukan agar kembali kepada Allah, agar mengistighfari, memohon ampun, agar mengcross check setiap perbuatan ketika itu apalagi kesalahan, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapuskan segala bentuk kesalahan tadi. Termasuk di sini adalah bagaimana Nabi Saleh yang menyerukan kepada kaumnya. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ah. Kata Nabi Saleh, wahai kaumku, kenapa kamu itu malah minta segera didatangkan azab? Ini Pak, kalau orang itu sudah sombongnya kelewatan, diberikan sebuah jembatan untuk baik, ya, diberikan fasilitas untuk bisa berbuat baik, jaloe malah sing aneh-aneh. Sama dengan kaumnya Nabi Nuh, sama dengan kaumnya Nabi Lut dan yang semuanya. Para nabi dan rasul yang diutus itu ketika mereka diutus kepada kaumnya menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, mereka mengatakan kalau kamu nabi, nek awakmu ki memang nabi, datangkan azab dari Allah. Nek tenanan awakmu ki nabi. Apa guretok-etokan gitu kalau bahasanya. Di bahasa kitanya gitu, tapi di sana nggak ada bahasa Jawa. Yang ada bahasa Jawa di Indonesia. Itu lebih mengena lah ya.
Artinya pakai bahasa Jawa itu supaya kita betul-betul ngeh, betul-betul paham. Seandainya Anda ini adalah nabi wahai Nuh, bukan orang gila. Karena apa? Apalagi Nabi Nuh itu dianggapnya orang gila, wong miskin ngono kuwi kok ngaku-ngaku nabi. Sama Nabi Muhammad juga didustakan juga dengan bahasa penyair, di bahasa penyihir, dengan bahasa orang gila, majnun ya, kemudian yang lainnya. Dan mereka-mereka yang sudah melampaui batas, mereka-mereka yang betul-betul sudah tertutup pintu hatinya, tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu malah minta disegerakan azab, nantang malahan. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan Pak, malah nantang itu ya maksudnya. Padahal apa? Kepada makhluk saja yang jelas-jelas dia ini adalah hanya manusia, itu taatnya luar biasa kadang. Tapi kepada Allah sering banget orang itu nantang. Eleh apa iya? Nek ninggal ke sholat ki ngene misalkan. Lah buktine lho aku isih urip wae, malah uripku malah sejahtera gitu ya. Uripku malah sentosa malah. Ya rasa nongko gitu kan. Ya cuman memang kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali memintakan hidayah ya. Memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi termasuk di dalamnya juga bukan seorang muslim. Oh itu banyak lagi. Nah maka dalam hal ini para jamaah sekalian, kita yang menyadari, mari kita lebih membuka diri untuk apa? Mengakui kesalahan kita, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong Nabi saja sudah mencontohkan. Para sahabat juga mengikuti apa yang menjadi titah dan perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sebenarnya kalau laula tastaghfirun ya, seandainya kalian mau istighfar, kata Nabi Soleh, seandainya kalian itu mau memohon ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa la'allakum turhamun, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun, kata Nabi Soleh gitu. Seandainya kamu mau minta ampun kepada Allah, pasti kamu dirahmati. Lah kok malah jaluk azab malahan. Malah minta didatangkan malapetaka. Ya dihujani oleh Allah dengan batu. Dibalik kotanya, kota Sodom ya, kotanya di zaman Nabi Lut alaihissalam, kotanya dibalikkan. Kan di dalam ayatnya itu yang di atas jadi di bawah gitu. Atau sebaliknya. Dalam sekejap mata kota itu betul-betul balik gitu Pak. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak nalar gitu. Ilmu fisika aja kayaknya nggak bisa nalar itu. Gimana caranya membalik kota? Nggak ada kayaknya ilmuwan-ilmuwan yang sehebat apapun dia kemudian bisa menjadikan sebuah rekayasa atau dari eksperimennya bisa membalik kota gitu. Yang saya tahu itu cuman di Seoul waktu World Cup atau Piala Dunia tahun 2002 ya kan, itu Korea Jepang gitu ya. Nah, itu cuman stadionnya bisa muter itu di Seoul di Korea ya. Cuman itu nggak bisa kalau suruh balik kota sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membalikkan kota Sodom waktu itu. Karena apa? Perbuatan keji sodomi yang merajalela di zaman Nabi Lut alaihissalam ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan kepada kita sebuah semangat, sebuah tasji ya, di dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah ya, sahabat Abu Hurairah, maka termasuk sahabat Abu Hurairah ini yang selalu melazimi istighfar setiap mau tidur. Ya, saya mendengarkan satu ceramah dari Ustaz Abdul Somad ya, itu beliau ini menjelaskan Abu Hurairah setiap mau tidur istighfarnya itu ewonan Pak, 1000 kali setiap mau tidur. Dewe pinten Pak? Kita berapa kali kira-kira? Abu Hurairah ini sudah jelas masuk surga, sudah jelas beliau. Bahkan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, dari sekian banyak deretan para sahabat sahabiah selain Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya ada Abu Hurairah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar sekali Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mensabdakan, wallahi, Nabi sampai bersumpah para jamaah sekalian. Jadi tentang perkara istighfar ini Nabi sampai berani dengan bahasa sumpah. Karena apa? Penting berarti istighfar ini. Wallahi inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaihi fil yaum
dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seharinya, artinya dalam setiap hari-harinya, di dalam setiap waktunya, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinukil dari riwayat Bukhari, di dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan bahasa seruan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti ini mukmin dan kafir semuanya diseru oleh Nabi, karena Nabi diutus bukan hanya kepada kaumnya. Kalau Nabi hanya diutus kepada kaumnya, kita nggak kena. Karena apa? Kita orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia, orang Asia Tenggara. Kalau kaumnya berarti di Arab Saudi sana, di Jazirah sana. Akan tetapi Nabi diutus rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Maka Nabi menyeru dengan bahasa, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, mukminkah kalian, kafirkah kalian? Untuk apa? Tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku selalu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya 100 kali. Maka salah satunya Syekh Waf Al-Qahtani ya, di dalam Hisnul Muslim atau penjagaan bagi seorang muslim, benteng bagi seorang muslim, judul bukunya ya Hisnul Muslim, itu kutaib kecil. Itu beliau memasukkan dari hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang lainnya pun demikian, ada Al-Ma'tsurat ya. Kalau Hasan Al-Banna itu ada Al-Ma'tsurat ya. Ada Hisnul Muslim tadi, atau Al-Adhkar, Imam Nawawi juga membuat buku tentang zikir. Maka memasukkan salah satunya adalah ya istighfar 100 kali. Karena apa? Mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi luangkan waktu, termasuk di dalamnya adalah setiap pagi dan petang hari. Jadi kalau panjenengan semuanya ba'da subuh itu tidak banyak aktivitas di rumah, atau bahkan mungkin belum beraktivitas keluar, maka sempatkan dulu ba'da subuh. Kalau tidak ada aktivitas lain, zikir diperpanjang. Kan tombo hati itu salah satunya apa Pak? Zikir wengi ingkang suwe, itu kan malam. Nah ini isu kok. Salah satunya adalah tadi istighfar 100 kali. Ya kalau misalkan kita hitung waktu ya, dari ba'da subuh, kalau tidak ada taklim lagi, biasanya dari mulai istighfar kemudian Allah mangta salam selesai, nanti sampai membaca zikir pagi petang itu ada 25 poin ya, ada 25 poin yang diajarkan oleh, dinukilkan para ulama dari hadis-hadis Nabi, yang itu juga dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ada 25 poin itu ya sekitar maksimal setengah jam lah, setengah jam ya, dari asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas, terus sampai bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi Allahumma anta rabbi. Nah ini bahkan ini yang paling penting sekali, ini sayyidul istighfar. Ini penting sekali, harus dihafal. Sudah hafal? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar mah sudah hafal? Belum? Aduh. Nanti saya share di itu ya, di grup ya nanti. Nanti saya share di grup Yoso Mulyo Mengaji nanti insyaallah ya, diingatkan, mohon diingatkan. Jadi kata Nabi, siapapun yang membaca Sayyidul Istighfar ini, dia membaca di pagi hari dengan iman tentunya, karena orang yang suka berzikir itu nggak mungkin dia orang yang lalai. Orang yang suka berzikir itu tidak mungkin kalau dia bukan orang beriman, yang mendirikan sholat kemudian juga tentunya melaksanakan syariat. Itu nggak mungkin kalau orang yang misalkan orang-orang jalanan yang nggak paham agama kemudian kok hafal Sayyidul Istighfar, orang mungkin. Lawung dhewe sing taat, sing tiap harinya gawe taat terus, akan tetapi mungkin belum hafal kan. Nah itu tadi. Maka siapapun yang membaca ini kata Nabi pagi harinya, ternyata qadarullah wa ma syafa'ala, meninggal dunia di siang harinya dan dia dalam keadaan iman, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Itu janji Nabi. Dan siapapun yang membaca di sore hari, meninggal dunia di malam harinya,
dengan keimanan tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membaca sore hari kemudian dia meninggal malam harinya, dakhalal jannah, dia dijamin masuk ke dalam surga. Karena apa? Ya sayyid, namanya sayyid itu pimpinan. Sayyid itu ketuanya, gengnya, jenderalnya dari istighfar. Enggak terlalu dawa kok Pak, enggak terlalu panjang, asalkan mau menghafal. Nanti makanya saya kirim ya, nanti sekaligus rekamannya juga, mudah-mudahan bisa langsung kita amalkan ya. Karena apa? Ini seruan Nabi pada kita. Ya minimal tadi Sayyidul Istighfar, kemudian ya 100 kalinya juga dibaca. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, sabar dulu, tahan dulu, duduk dulu di majelis. Ketika ba'da subuh atau ba'da asar, kalau ba'da asar misalkan masih banyak aktivitas, ba'da maghrib. Nah sekarang sambil taklim pun boleh kita membaca zikir petang. Supaya apa? Supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan zikir-zikir yang selalu kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita, terutama adalah mengampuni dosa-dosa kita dengan istighfar yang kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Majah lagi dalam sunannya yang disahihkan ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah siapapun yang telah menjumpai, siapapun yang nanti akan mendapati di sahifah. Sahifah itu adalah catatan amal di hadapan Allah, yang semuanya sudah dikumpulkan oleh para malaikat. Setiap hari kita istighfar itu dikumpulkan sama para malaikat, nggak ada capeknya Pak, nggak ada bonusnya juga dari Allah. Malaikat kalau kamu nyatet istighfarnya Pak Suhar, nanti tak kei bangunan tingkat 10 gitu, apa tak kei mobil Toyota Alphard gitu. Oh nggak ada seperti itu. Orang ini ceritanya kok kemudian katibnya Allah Subhanahu wa taala ya, artinya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu minta upah kepada Allah, nggak ada. Mereka apapun yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa manut, nurut, ngikut apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung siapapun yang ternyata di catatan amal kebaikannya itu ternyata banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup dengan kisah sedikit lagi ya. Sudah isya meskipun ya, dikit lagi. Ada satu kisah tentang kisah Imam Ahmad bin Hambal. Sudah paham mungkin ini ya? Sudah tahu ya? Sudah tahulah yang Imam Ahmad bertemu dengan tukang roti. Sudah pernah saya ceritakan kayaknya. Ulang lagi. Sudah isya ya? Sebentar aja ya, paling 2 menit lah. Jadi Imam Ahmad dalam keadaan sudah tua renta, beliau hidupnya di Kufah. Beliau hidup ya di salah satu kota di negeri Irak ya. Beliau itu ada sebuah keinginan pengen keluar ke Basrah. Basrah itu juga salah satu negeri di kota satu daerah di negeri Irak ya. Pengen saya ini pengen ke Basrah ya. Ada apa sih ya? Dalam keadaan tergopoh-gopoh beliau keluar, kemudian beliau singgah di sebuah masjid. Maka di masjid itu beliau sholat isya selesai, kemudian leyeh-leyeh sebentar lah gitu, bersandar gitu. Diusir sama marbotnya. Mbah, keluar. Ini mau saya kunci. Masjidnya mau saya bersihkan. Ini karena saya penanggung jawabnya di sini. Jadi jenengan nggak boleh tidur di sini. Nggak ada satupun yang boleh tidur di masjid ini. Karena apa? Aturan dari takmir. Sana keluar. Imam Ahmad tidak mengatakan saya imam sampean kurang ajar karo aku itu. Enggak mengatakan seperti itu. Beliau tawadhu sebagai imam besarnya. Beliau keluar kemudian diserambi. Ketika terlihat diserambi sama marbotnya dikejar lagi, Pak. Ini agak ekstrim ini marbotnya ini. Karena apa? Saya amanah saya dengan tugas saya. Makanya siapapun meskipun itu imam besar dan dia nggak tahu ternyata diusir juga. Ketika layah-layah diserambi masih diusir Imam Ahmad, coba bayangkan. Mbah, kok sampean ini nggak bisa diomongin ya jenengan ini. Saya bukan mau kasar dengan orang tua, tapi ini aturan. Silakan pergi. Ya mungkin banyak kotak amal yang dicuri mungkin ya, atau mungkin yang lain, wallahu alam. Dulu juga mungkin sudah terjadi seperti itu. Akhirnya singkat cerita di seberang masjid itu ada toko roti. Ada toko roti ukurannya kecil biasa. Sampai dia melihat ketika Imam Ahmad itu didorong-dorong oleh marbot tadi. Sampai kemudian
dia keluar dari toko rotinya, kemudian kek, yuk ikut saya aja yuk. Kalau kakek memang mau bermalam di sini dan kemalaman, yuk ikut saya aja di toko roti saya. Insya Allah bisa istirahat meskipun mungkin tidak senyaman di rumah sendiri gitu. Oh ya sudah, ya alhamdulillah. Akhirnya kemudian masuklah ke toko roti tadi. Si tukang roti sedang menguleni adonan. Menguleni adonan tahu Pak ya, sedang ngadon, kemudian biar kalis adonannya, biar tidak bantat kalau kue itu. Kayak saya kalau ngadon martabak mini itu kan kalau nggak kalis ya nanti bantat, bisa-bisa nggak jadi gitu ya. Cuman malam ini nggak bawa martabak, saya mohon maaf. Nah kemudian para jamaah sekalian, si tukang roti ini selalu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad tertegun, ya, kagum gitu ya. Ketika berbicara dengan Imam Ahmad, ada obrolan, ya obrolan santai di malam hari, renyah gitu dengan obrolan, maka si laki-laki ini, pemuda ini tadi menghentikan istighfarnya, yang ngobrol biasa. Tapi ketika sudah terputus, Imam Ahmad mulai istirahat, istighfar lagi, astagfirullah, astagfirullah. Sampai Imam Ahmad itu karena tertegun, karena kagum, tanya, Mas, sampean ini tak perhatikan kok istighfar terus. Lah emang wes ento opo gitu. Emang sudah dapat apa jenengan itu? Kata si pemuda ini tadi, wahai kakek, sesungguhnya saya betul-betul bisa merasakan dengan istighfar yang saya lakukan ini, semua hajat-hajat saya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak kira-kira yang jenengan itu belum terkabulkan keinginannya ketika dengan minta dengan istighfar ini? Ada. Apa itu? Pengen ketemu imam besar di negeri Irak. Sopo kuwi? Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Coba bayangkan, ketika beliau ini mengatakan, ini kamu sudah istighfar berapa kali toh? Sudah berapa lama kamu istighfar seperti ini, melazimi istighfar ini? Maka kata si pemuda tadi, baru 30 tahun kayak. Baru 30 tahun. Kemudian ketika mendengar dia pengen ketemu dengan Imam Ahmad, dia rindu dengan Imam Ahmad, istighfarnya karena pengen ketemu dengan Imam Ahmad, yang lain hajat-hajatnya sudah dipenuhi. Imam Ahmad sampai kemudian berkaca-kaca di matanya, berderai air mata ya, ngalirlah air mata itu dengan deras, dipeluklah si pemuda tadi. Ya Allah, memang betul-betul berarti saya dipaksa untuk keluar, saya dituntun oleh Allah ini, dituntun sampai ke Basrah ini hanya untuk menemui Anda wahai pemuda, karena Anda senantiasa meminta kepada Allah dengan istighfarmu, ingin bertemu dengan seorang imam besar di negeri ini, yaitu Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fikum jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya para mustaghfirin, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 مضية.